Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Jelaskan sore. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah sehat semua ya. Bahagia semua. Ya, mantap Rio, selalu semangat meskipun sudah siang masih tetap semangat. Panutan emang. Oke, sebelum memulai pembelajaran siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Mas Ranu bisa pimpin doa. Duduk, siap, udah. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, alhamdulillah. Untuk hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Kenapa? Sakit ya, semoga Mas Adit cepat sembuh. Kita doakan bersama-sama, semoga cepat sembuh. Bisa kembali beraktivitas lagi. Oke, untuk pembelajaran hari ini, supaya kita bisa mengikuti pembelajaran dengan lancar tanpa ada kendala suatu apapun. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang wawasan kebinekaan global. Mungkin dari kalian sudah tidak asing tentang kata kebinekaan. Ada yang tahu kebinekaan itu apa? Iya, Mbak Tata? Makna kebinekaan adalah sebuah sikap menerima kelompok lain tanpa mempedulikan perbedaan budaya, gender, bahasa, dan agama. Iya, betul. Kebinekaan itu berarti beragam, berbeda. Kebinekaan itu sebuah sikap menerima sebuah komunitas lain tanpa memperdulikan budaya, etnis, terus ras, dan agama. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang wawasan kebinekaan secara global, secara mendunia. Karena kan untuk di Indonesia saja itu kita hidupnya berdampingan dengan berbagai macam perbedaan, agama, budaya, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kebinekaan secara global. Nah, pada wawasan kebinekaan global ini ada 5, dan untuk pertemuan ini kita akan membahas ke topik yang satu dengan judul dunia yang berwarna. Coba sebutkan Rio, kenapa sih dunia itu berwarna? Enggak berwarna ya sepi itu. Kalau tidak berwarna sepi, ya. Siapa lagi ada yang mau jawab? Dunia yang beragam akan perbedaan. Iya, yang dimaksudkan dunia yang berwarna itu adanya sebuah berbagai perbedaan. Dari perbedaan itu jadi berwarna, beragam. Seperti yang dibilang sama Mas Rio tadi, kalau tidak berwarna ya sepi. Kalau semisal warnanya sama nih, hitam semua, putih semua, ya kan terlalu monoton. Kalau berwarna itu kan ya beragam dan serasi. Oke, sebelum Ibu lanjut, untuk capaian pembelajaran dari hasil pembelajaran kalian nanti di topik 1 ini, peserta didik dapat memahami bahwa kita adalah warga dunia yang beragam dan punya kewajiban untuk merayakan kebinekaan dan menjawab berbagai tantangan. Nah, dari berbagai keberagaman, perbedaan, kita itu tidak boleh menyesali atau merenungi itu. Dari berbagai perbedaan itu kita harus bisa merayakannya karena manusia itu memiliki ciri khasnya sendiri, mempunyai perbedaannya sendiri sebagai bentuk identitas dirinya. Karena setiap manusia itu unik. Dari ciri khasnya itu memiliki identitasnya. Seperti Mas Rio. Dia itu lucu. Nah, itu sebagai identitas dirinya, sebagai ciri khasnya dia. Kayak gitu. Dibanding sama Mas Rano, dia itu pendiam. Nggak bisa guyon, nggak bisa ngelawak lah katakanlah.
Jadi untuk ciri khasnya Mas Rano itu ya dia itu pendiam. Jadi kan ada pembedanya. Mulai diri, pertanyaan pemantik. Coba Mas Satria dibaca. Apa jadinya jika semua manusia di dunia ini sama dan seragam? Warna kulitnya, bahasanya, adat istiadatnya, kebudayaannya, semuanya sama. Oke, dari pertanyaan pemantik. Bila manusia itu sama dan seragam, apa yang terjadi? Seperti yang dikatakan Mas Rio tadi. Sepi. Misalnya nih, satu kelas semuanya wajahnya itu sama kayak Mas Rio. Apa yang kalian bayangkan? Coba. Masa iya yang cewek wajahnya jadi Mas Rio terus pakai jilbab gitu? Coba bayangin aja deh, Mas Rio pakai jilbab. Jadinya kayak gimana? Nah, kalau semisal itu satu kelas wajahnya sama kayak Mas Rio. Kan ya, kayak seperti kita bercermin kayak gitu. Semuanya itu sama, flat, gak ada perbedaannya, kayak gitu. Jadi setiap orang itu dalam satu kelas ini pasti memiliki perbedaan, memiliki identitas dirinya masing-masing, memiliki keunikannya masing-masing, kayak gitu. Sejak dahulu kala manusia itu bermigrasi dari tempat asalnya menuju tempat baru untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Kenapa setiap manusia itu di zaman dahulu itu suka bermigrasi? Ada yang mau menjawab? Kenapa setiap manusia itu suka bermigrasi? Iya Mbak Dia? Tidak memiliki ciri khas atau identitas diri. Iya, oke. Tidak memiliki identitas karena setiap orang itu melakukan migrasi untuk bertahan hidup, terus mencari sumber daya alam yang memadai, terus karena populasi penuh yang mengakibatkan dia itu berpindah-pindah tempat. Dan mesti kan di antara kalian memiliki saudara yang beda daerah, beda kota. Nah itu kan pasti karena tuntutan, bisa tuntutan kerja, terus mencari kehidupan yang lebih baik, kayak gitu. Jadi kan adanya perpindahan tempat karena suatu hal yang harus memungkinkan dia itu harus pindah, kayak gitu. Selama berabad-abad, manusia dari berbagai ras dan bangsa hidup berdampingan dengan damai. Seperti yang kita ketahui ya, ini menurut kepercayaan Islam ya, itu kan manusia itu awalnya orang pertama itu Adam dan Hawa. Dari Adam dan Hawa itu ruang lingkupnya itu menjadi banyak. Oke, sampai sini paham? Namun dari yang kita ketahui ya, ada negara itu yang menolak pendatang. Kayak negara mana? Ada yang tahu? Dari Korea Utara. Dia itu presidennya itu tidak mau. Siapa Mas Rio? Presidennya Kim Jong Un. Dia itu tidak menerima pendatang masuk ke negaranya, kayak gitu. Nah, untuk aktivitas kali ini kita akan bermain game. Nanti akan dibagi menjadi 5 kelompok dan kita nanti akan bermain permainan minoritas mayoritas. Jadi untuk teman-teman semua bisa berkelompok sesuai kelompoknya masing-masing. Untuk permainan kali ini kita akan mempermainkan mayoritas dan minoritas. Jadi nanti saya akan menampilkan 2 buah gambar. Kalian cukup menjawab dalam hati dulu yang lebih menggambarkan, mendominasi kalian. Kalau semisal nih gambar A sama gambar B, kamu lebih ke gambar A, lebih dominan ke gambar A. Kamu pilih, kamu jawab dulu dalam hati dulu. Terus kalau sudah ada instruksi dari saya, kamu baru angkat tangan. Kalau sudah, kok dari satu kelompok ini yang paling angkat tangan banyak, berarti yang tidak angkat tangan dapat hukuman. Paham?
Paham ya? Jadi nanti saya akan menampilkan 2 gambar. Kalian pilih dari 2 gambar itu, jawab dalam hati, terus kalau sudah ada instruksi kalian baru angkat tangan. Oke? Saya mulai dari gambar yang pertama. Tim tidur yang mana? Lampu nyala atau lampu mati? Jawab dalam hati dulu. Kalau sudah ada instruksi, baru nanti kalian angkat tangan. Nggak boleh bisik-bisik. Nggak boleh ada ngode. Bentar. Sudah ya? Sudah milih ya? Siapa tim yang lampu mati? Ini. Oke. Semuanya ya. Berarti nggak ada yang kena hukuman. Oke. Lanjut. Nih. Tim bubur diadu apa tidak diaduk? Kamu nyoret ini bertiga. Langsung dikasih ini siapa? Ayo. Oke. Ayo langsung aja. Sanksinya balik ah. Bakso sama mie ayam. Siapa yang lebih ke tim bakso? Ayo, sanksinya teman-teman. Oke, sudah ya, lanjut ya. Lanjut. Nih. Indomie sama sedap. Siapa yang lebih dominan ke sedap? Sam, senyum Sam, senyum. Sudah ya. Ini. Suka durian sama tidak suka durian. Siapa yang lebih suka Rio? Bukan suka Rio ya. Bukan suka. Iya, bagus, tidak apa-apa. Ayo, perhatikan. Siapa yang lebih suka durian? Yang angkat tangan tadi siapa? Ya, berdua. Ayo. Bisa satu aja. Nggak boleh dihapus. Nggak boleh, nanti dihapusnya nanti. Sudah ya.
Oke, permainan selesai. Tepuk tangan untuk kita semua. Sudah. Kita refleksi sebentar. Dari permainan tadi, apa sih perasaan kalian ketika melakukan permainan tadi? Apakah khawatir? Enggak khawatir. Khawatir, ya. Kenapa bisa khawatir? Kenapa bisa khawatir? Ya karena takut kalah, karena takut menjadi kaum minoritas. Terus dari permainan tadi, apa yang kamu lihat bagi kaum yang minoritas? Mendapatkan apa tadi bagi kaum minoritas? Mendapatkan bedak, mendapatkan hukuman. Suatu bentuk diskriminasi karena dia itu kaum minoritas. Terus adanya rasa khawatir untuk memilih karena takut menjadi kaum minoritas. Terus dari permainan tadi, bagaimana peraturan permainan tadi dapat diubah agar setiap orang itu merasa merdeka dengan pilihannya tanpa rasa takut? Halo. Dari pertanyaan ketiga, bagaimana peraturan permainan tadi agar setiap orang itu merasa merdeka dengan pilihannya tanpa ada rasa takut? Adanya rasa percaya diri, yakin dengan pilihannya. Nah, dari kedua gambar tadi, ya aku nggak apa-apa beda, kan itu pilihanku. Nah itu kalian harus bisa percaya diri, harus bisa yakin dengan pilihan kalian masing-masing. Kalian percaya nggak sih kalau kita itu 100% warga Indonesia? Tidak. Kenapa? Iya, betul. Terus ada lagi, ada yang menjawab? Iya. Nah, coba sebelum ibu jelaskan, kalian simpan dulu video ini. Untuk gambaran Jadi cerita Ijul dan Ija, siapa yang lebih ke Ijul?
itu tidak bisa bersosialisasi atau tidak mau bergaul dengan yang lainnya. Jadi dari cerita Ijul dan Ijal itu, apa yang bisa kalian ambil? Kita harus bisa keluar dari zona nyaman kita. Kita cari relasi yang banyak supaya ilmu tentu pasti akan bertambah. Bisa menegakkan dengan kesuksesan kita. Jadi kalian itu jangan terlalu menutup diri. Harus benar-benar keluar dari zona nyaman kalian, perbanyak relasi. Karena semakin banyak kalian kenal orang, semakin banyak peluang kalian untuk menuju kesuksesan. Kunci sukses di abad 21 ada creativity, 2 komunikasi. Nah ini komunikasi sangat penting karena kalau kita tidak bisa berkomunikasi ya kita tidak bisa menjalin hubungan dengan baik antara sesama teman ataupun orang lain. Yang ketiga, critical thinking. Kita harus bisa berpikir kritis, tepat, kolaborasi. Nah ini kolaborasinya ada kaitannya dengan si Ijul tadi. Dia mau bergaul dengan semua orang tanpa membedakan perbedaan. Jadi ya siapa aja ayo. Jadi belajar toleransi dari berbagai negara. Di sini ada yang punya teman beda negara. Siapa? Mas Raden punya? Punya. Bisa punya. Dari mana? Siapa? Punya. Siapa dari mana? Dari Afrika. Siapa? Dia punya dari mana? Dari Jepang. Siapa? Nanti coba kalian tanyakan teman-teman kalian. Apakah dia itu termasuk penduduk asli atau bukan? Itu ya. Terus kalau dari teman kalian, coba kalian tanya pendapat kamu itu bagaimana sih tentang pendatang baru itu, yaitu bisa menerima atau menolak. Nah, terus bagaimana orang yang beragam bangsa, budaya dan agama itu hidup di negaranya? Nah, kalian itu bisa ditanyakan ke teman-teman kamu. Nah, dari pembelajaran kali ini, apa yang bisa kalian ambil? Dari pembelajaran kali satu ini, apa yang bisa kalian lakukan? Apa Rio? Bisa mengaplikasikannya, bisa menerapkannya di lingkungan sekitar kita. Oke, sebelum ibu tutup, ada yang mau menyimpulkan? Ya, Mbak Tata, yang keras ya. Melalui berbagai perbedaan dan keragaman yang ada supaya Ya, dari pembelajaran kali ini kita itu harus bisa mempunyai sikap yang toleransi, bisa menghargai berbagai perbedaan, baik itu agama. Di kelas ini kan memiliki beda agama kan, ada yang berbeda agama. Nah itu kalian harus bisa menghargai teman kalian yang beda agama, dari budaya, terus ras, bahasanya. Kalian harus bisa menghargai supaya hidup kalian itu tetap rukun, tidak ada konflik yang terjadi. Untuk pembelajaran kali ini ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Tidak ada. Terima kasih untuk perhatian dari kalian semua. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat dan bisa kalian aplikasikan di lingkungan sekitar. Semoga kalian sehat selalu, hidupnya selalu, selalu diberi perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa, diberi kelancaran untuk menempuh pendidikannya. Terima kasih. Wassalam.